Pernah nggak sih kalian ngerasa gemes pas ada bencana di ujung pulau atau pas kedaulatan kita diusik di Natuna, netizen langsung ribut di kolom komentar. Mana TNI? Kenapa bantuannya lama banget sampai? Atau percuma punya jet tempur mahal kalau logistiknya loyo? Jujur aja, kita sering silau sama gagahnya jet tempur F-16 atau Sukhoi ini bermanuver di langit dengan suara menggelegar. Tapi di balik layar, saat perut rakyat lapar karena bencana, atau saat ribuan pasukan harus digeser dalam semalam untuk menjaga perbatasan, jet tempur itu nggak bisa berbuat apa-apa. Disitulah kita sadar, pesawat angkut bukan cuma truk terbang, mereka adalah urat nadi kehidupan di kawasan yang isinya cuma air dan gunung kayak Asia Tenggara ini. Tanpa mereka, militer kita cuma raksasa yang kakinya dirantai. Pesawat angkut adalah pahlawan yang bekerja dalam sunyi, jauh dari hingar-bingar pertempuran udara, namun menjadi penentu apakah sebuah bangsa bisa bertahan di tengah krisis. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat napas logistik negara kita dibanding tetangga? Hari ini, saya berjanji kepada Anda semua, kita tidak hanya akan sekedar menghitung angka di atas kertas, tetapi kita akan membedah secara tuntas 5 negara dengan armada pesawat angkut militer terbanyak di Asia Tenggara. Siapa yang benar-benar siap saat krisis melanda, dan siapa yang hanya memiliki macan kertas di hanggarnya. Mari kita kupas tuntas kebenarannya. Memasuki urutan kelima, kita melihat Singapura sebagai sebuah entitas yang sangat menarik dan mungkin paling cerdas dalam mengelola keterbatasan. Meskipun secara geografis negara ini hanyalah sebuah titik kecil di peta dunia, filosofi pertahanan mereka adalah tentang jangkauan global dan efisiensi yang mematikan. Singapura tidak membutuhkan ratusan pesawat angkut ringan hanya untuk berputar-putar di wilayahnya sendiri yang ukurannya hanya sebanding dengan satu kota besar di Indonesia. Sebaliknya, mereka membangun armada yang sangat fokus pada kualitas premium, multifungsi, dan integrasi digital. Kehadiran 6 unit Airbus 330 Multi-Role Tanker Transport atau MRTT adalah bukti nyata dari ambisi tersebut. Pesawat ini bukan sekedar pengangkut kargo biasa, ia adalah pom bensin terbang yang memastikan jet-jet tempur F-15SG dan F-16 mereka bisa tetap berada di udara selama berjam-jam tanpa harus mendarat. Dalam skenario konflik, kemampuan ini adalah pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Selain MRTT, Singapura tetap mempertahankan 10 unit C-130 Hercules yang telah dimodernisasi secara masif pada bagian avionik dan sistem navigasinya. Singapura menunjukkan kepada dunia bahwa jumlah unit yang sedikit bukanlah kelemahan, asalkan setiap unit tersebut memiliki tingkat kesiapan operasional atau serviceability mendekati 100%. Mereka lebih memilih memiliki 10 pesawat yang bisa terbang kapan saja daripada punya 100 pesawat tapi setengahnya mogok di hanggar. Ditambah dengan 4 unit Fokker 50 yang digunakan untuk pengawasan maritim dan angkutan ringan regional, Singapura menegaskan posisinya sebagai standar emas modernitas di Asia Tenggara. Opini strategi saya, Singapura bukan sekedar memiliki pesawat angkut. Mereka memiliki sistem logistik udara terpadu yang mampu memproyeksikan kekuatan mereka hingga ribuan mil dari pantai mereka sendiri. Bergerak ke posisi keempat, Malaysia menampilkan wajah yang sangat praktis namun penuh dengan tantangan strategis yang kompleks. Malaysia memiliki beban geografis yang unik dan cukup merepotkan, yaitu kewajiban untuk menghubungkan Semenanjung dengan wilayah Sabah dan Sarawak yang dipisahkan oleh hamparan Laut Cina Selatan yang luas dan seringkali bergolak secara politik. Armada mereka yang berjumlah 22 unit didominasi oleh sebuah keputusan berani di masa lalu, mengakuisisi 4 unit Airbus A400M Atlas. Bagi pengamat militer, A400M adalah pengubah permainan atau game changer. Pesawat ini berada di kelas antara Hercules dan C-17 Globemaster. Artinya, ia bisa mengangkut beban berat seperti helikopter atau kendaraan lapis baja, namun tetap memiliki fleksibilitas untuk mendarat di landasan pacu yang kasar dan belum diperkeras.
Malaysia sangat cerdas dalam menempatkan aset ini sebagai jembatan udara utama mereka untuk menjamin integritas wilayah nasional mereka. Namun ada sisi gelap dalam manajemen armada mereka. Sebagian besar dari 14 unit C-130 Hercules milik Tentara Udara Diraja Malaysia sudah berusia cukup tua. Meskipun sebagian dari mereka berfungsi sebagai tanker udara, biaya perawatan yang terus membengkak menjadi beban tersendiri bagi anggaran pertahanan mereka. Malaysia saat ini sedang berada di persimpangan jalan diplomatik dan teknis. Apakah mereka akan mengikuti jejak Indonesia untuk membeli varian terbaru Super Hercules atau tetap fokus pada maksimalisasi A400M mereka? Kekuatan Malaysia terletak pada visi jangka panjang mereka saat membeli Atlas, namun kelemahannya ada pada regenerasi armada menengah yang seolah berjalan di tempat. Mereka memiliki otot yang kuat, namun daya tahannya perlu diuji kembali dalam skenario konflik jangka panjang. Di posisi ketiga, Filipina muncul sebagai kejutan besar bagi banyak pihak yang selama ini sering meremehkan kekuatan udara mereka. Sebagai negara kepulauan yang setiap tahunnya secara rutin dihantam oleh puluhan badai tropis dan bencana alam, bagi Filipina, pesawat angkut adalah soal kelangsungan hidup bangsa, bukan sekadar simbol prestis militer. Dengan total armada mencapai 29 unit, Filipina menunjukkan sebuah transformasi yang sangat tajam dalam satu dekade terakhir. Mereka tidak lagi bermimpi tentang pesawat angkut berat yang mahal, melainkan fokus pada apa yang mereka butuhkan di lapangan, efisiensi taktis. Mereka kini sangat mengandalkan 8 unit C-295 buatan Airbus. Pesawat ini adalah kuda beban yang sempurna untuk geografis Filipina. Ia bisa mendarat di landasan pendek di pulau-pulau terpencil yang mungkin hanya memiliki fasilitas bandara ala kadarnya. Pilihan Filipina ini sangat masuk akal secara ekonomi. Biaya operasional per jam terbang C-295 jauh lebih rendah dibandingkan Hercules, namun mampu membawa logistik yang cukup untuk menolong satu desa yang terisolasi. Hal yang paling menarik adalah hubungan Filipina dengan industri pertahanan Indonesia. Filipina saat ini mengoperasikan 2 unit NC-212I buatan PT Dirgantara Indonesia dan telah memesan 6 unit tambahan. Ini adalah sebuah pengakuan yang jujur bahwa teknologi regional terkadang jauh lebih relevan dan mudah dirawat di lingkungan tropis yang lembab dan korosif dibandingkan teknologi barat yang terlalu sensitif. Filipina adalah contoh nyata bagaimana sebuah negara bisa membangun kekuatan yang tangguh di tengah keterbatasan anggaran dengan cara memilih alat yang tepat untuk medan yang tepat. Mereka tidak butuh pesawat yang bisa terbang ke benua lain. Mereka butuh pesawat yang bisa mendarat di tengah badai di pulau terujung mereka. Thailand berada di posisi kedua dengan modal keberagaman armada yang sangat mencolok dan patut dipelajari. Berbeda dengan negara-negara tetangganya yang biasanya memusatkan kekuatan angkut di bawah satu komando angkatan udara, Thailand memiliki doktrin yang menyebarkan aset logistik udaranya ke 3 matra sekaligus, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Hal ini menciptakan sebuah jaring logistik yang sangat rapat namun kompleks. Dengan total 30 unit armada aktif, Thailand memiliki salah satu aset paling ikonik dan cerdas dalam sejarah aviasi kawasan ini, yaitu pesawat BT-67. Pesawat ini sebenarnya adalah badan pesawat DC-3 Dakota dari era Perang Dunia Kedua yang dipasangi mesin turboprop modern dan avionik digital. Thailand menggunakannya bukan hanya untuk angkut personel, tapi untuk misi-misi spesialis seperti pemadam kebakaran hutan lewat udara dan modifikasi cuaca atau penyemaian awan guna membantu sektor pertanian mereka. Keberagaman ini menunjukkan bahwa militer Thailand sangat berorientasi pada dukungan sipil dan stabilitas nasional secara menyeluruh. Namun, Thailand juga sadar akan kebutuhan modernisasi strategis. Mereka telah mengupgrade armada 12 unit C-130 Hercules mereka dengan sistem glass cockpit dan baru-baru ini memperkuat komitmen mereka dengan memesan Airbus A330 MRTT untuk menyamai kemampuan tanker Singapura. Thailand adalah pemain tengah yang sangat solid.
Mereka memiliki pesawat kecil yang gesit untuk operasi kontra pemberontakan di wilayah selatan, memiliki pesawat menengah yang multifungsi, dan sekarang mulai merambah ke pesawat strategis kelas berat. Kekuatan Thailand terletak pada fleksibilitasnya, di mana setiap matra memiliki kemandirian logistiknya masing-masing, meskipun hal ini menuntut koordinasi antar matra yang sangat tinggi agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Akhirnya, kita sampai pada posisi puncak, yaitu Indonesia. Jika kita berbicara tentang skala, kuantitas, dan variasi, Indonesia berada pada level yang benar-benar berbeda, jauh meninggalkan para pesaingnya di kawasan. Dengan wilayah kedaulatan yang luasnya setara dengan jarak dari London ke Baghdad dan terdiri dari 17.000 pulau, mobilitas udara bagi Indonesia bukan lagi sebuah pilihan, melainkan syarat mutlak untuk menjaga eksistensi negara. Dengan total armada yang mencapai sekitar 72 unit, Indonesia memegang mahkota sebagai raksasa logistik udara di Asia Tenggara. Tulang punggung utama Indonesia tetaplah keluarga besar C-130 Hercules yang telah beroperasi sejak era Bung Karno. Namun Indonesia tidak terjebak di masa lalu. Modernisasi besar-besaran sedang dilakukan melalui pengadaan 5 unit C-130J30 Super Hercules yang mulai memperkuat skuadron udara sejak tahun 2023. Pesawat ini jauh lebih kuat, lebih efisien, dan mampu membawa kargo lebih banyak dengan sistem digital yang sepenuhnya terintegrasi. Keunggulan mutlak Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara manapun di Asia Tenggara adalah kemandirian industrinya melalui PT Dirgantara Indonesia. Keberadaan 9 unit C-295, belasan NC-212I, dan CN-235 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk merancang, memproduksi, dan merawat pesawatnya sendiri. Bahkan Indonesia sedang mempersiapkan pesawat N219 Nurtanio untuk menjangkau bandara-bandara perintis yang tidak bisa didarati pesawat lain. Selain itu, langkah strategis Indonesia memesan Airbus A400M Atlas menunjukkan bahwa TNI AU ingin memiliki kemampuan angkut strategis yang bisa membawa tank atau helikopter tempur ke wilayah konflik dalam hitungan jam. Secara analisis kritis, meskipun jumlahnya paling banyak, Indonesia memiliki tantangan raksasa dalam hal manajemen logistik suku cadang. Memiliki pesawat dari berbagai merek dan generasi, mulai dari Hercules tua hingga Super Hercules, dari buatan lokal hingga buatan Eropa, membutuhkan manajemen rantai pasok yang sangat rumit. Namun dari segi daya tawar diplomatik dan kemampuan untuk melakukan operasi kemanusiaan skala masif, Indonesia adalah pemain utama yang tak terbantahkan. Indonesia bukan hanya punya banyak pesawat, Indonesia punya ekosistem aviasi militer. Sebagai penutup dari analisis mendalam ini, kita bisa menarik satu benang merah yang sangat jelas. Jumlah pesawat di atas kertas hanyalah satu variabel dalam rumus kekuatan udara sebuah bangsa. Kekuatan udara yang sesungguhnya adalah sinergi antara teknologi yang tepat guna dengan kondisi geografis yang unik. Singapura telah membuktikan bahwa teknologi tinggi bisa mengkompensasi wilayah yang sempit. Malaysia menunjukkan bahwa visi strategis dengan A400M bisa memperkuat integritas nasional. Filipina mengajarkan kita tentang ketangguhan dan efisiensi di tengah bencana. Thailand memperlihatkan fleksibilitas antar matra yang sangat luar biasa. Dan Indonesia, sang raksasa, menunjukkan betapa pentingnya skala dan kemandirian industri dalam menjaga kedaulatan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Prediksi saya untuk 5-10 tahun ke depan, peta kekuatan ini akan semakin mengerucut pada kemampuan digital dan efisiensi bahan bakar. Kita akan melihat persaingan antara platform Amerika, Super Hercules, dan Eropa, A400M semakin memanas di kawasan ini. Indonesia kemungkinan besar akan tetap menjadi pemimpin secara jumlah, namun Singapura dan Thailand akan terus menekan dari sisi kualitas teknologi tanker udara. Langit Asia Tenggara di masa depan tidak lagi hanya akan diisi oleh suara mesin yang bising, tetapi oleh aliran data logistik